Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kesia Sipa dengan PM 2417015. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTP saya, yaitu eh, clustering yang dioptimasi dengan genetik algoritma. Yaitu Gen Project ini tuh untuk ngelompokin data performa media sosial berdasarkan tingkat interaksi tertinggi karena data set yang saya pakai adalah social media performance and engagement. Apa engagement apa? Oh itu aja. Oke, data. Nih datanya. Terus saya upload di sini. Terus kita langsung aja. Oh iya, sabar. Ke ini dulu. Tuh. Jadi di sini tuh dengan metodenya clustering karena saya ganjil. Terus kan studi kasus yang pakai udah. Terus itu untuk metode algoritma yang saya pakai itu algoritma K-means. Terus dataset saya ambil dari Kaggle, tadi udah saya bilang. Udahnya. Nah ya, langsung aja kita kan bersihin data, lakukan encoding, implementasi, model, evaluasi, silhouette score, sama grafik, sama analisis singkat dari percobaan. Oke. Oke, jadi sini saya jelasin dulu aja. Seperti biasa, di awal, lakuin import. Terus, tampilin data nih. Ngebaca 5 data teratas. Height dari database saya, dataset saya. Terus, ini masih nampilin lagi info sama describe. Terus itu tadi bersihin ya. Oke, langsung aja kita ke df Nah, oke, jadi di sini adalah itu tuh bagian preprocessing. Pertama tuh aku bersihin data dulu. Di sini tuh pakainya dropna buat ngilangin data yang kosong supaya nggak ganggu hasil clustering. Terus itu ini kan, ini tuh di sini pilih fitur yang mau di iniin dipakai. Jadi kalau saya tuh fokusnya ke fitur yang relevan sama interaksi biar hasil clustering itu lebih apa ya lebih meaningful lah, gitu deh. Terus itu normalisasi data. Tujuannya tuh supaya semua fitur tuh punya skala yang sama. Jadi nggak ada fitur yang kayak lebih dominan. Cuma karena nilainya itu lebih besar. Terus di sini kita masuk ke dev fitness. Oke. Jadi kalau fitness function ini untuk ngecek seberapa bagus hasil clustering dari suatu jumlah cluster. Terusnya, terus itu maksudnya, terus itu, di sini saya pakai key means dengan, nih, ya, pakai jumlah cluster tertentu. Terus itu return silhouette score itu hasilnya itu diukur pakai itu. Jadi semakin tinggi nilainya, berarti clusternya itu semakin bagus. Terus key means manual. Kan cluster 3. Oke. Jadi di sini tuh saya coba dulu tanpa genetik algoritma. Pakainya tuh 3 sebagai perbandingan. Nah, terus itu yang skor manual sebelah dengan silhouette score itu. Nanti tuh di situ saya bandingin hasil setelah pakai genetik algoritma. Terus, nah, terus kita masuk ke genetik algoritma aja, population ini. Jadi itu inisialisasi populasi. Jadi situ kandidat jumlah klaster dari 2 sampai 10. Terus for generation in range. Nih. Ini tuh dia proses evolusi. Jadi diulang sampai ke beberapa generasi. Terus itu di sini diujinya tuh pakai fitness. Terus mana lagi select nih. Ini hasil ini ngambil yang apa sih terbaik. Terus itu child child ini child parent ya. Child parent ini dia untuk itu mutasi. Jadi dia itu nilai klaster itu bisa naik atau turun sedikit.
terus base key. Nah, ini tuh hasil akhirnya jumlah klaster terbalik yang ditemukan sama si genetik algoritma. Nah, di sini base key-nya itu dari genetik algoritma itu ditemukan 5. Terus di sini saya ngitung clustering final. Setelah dapat key terbaik, itu ngejalanin clustering final nih. Hasil clusternya, si def cluster labels, masuk ke data frame. Terus keluar deh silhouette score setelah genetic algoritma itu 0,464. Kalau sebelumnya itu dia 0,445. Terus di sini visualisasi. Visualisasi. Oh iya, kan evaluasi ya disuruhnya ya. Ya, evaluasi bagian ini nih, yang silhouette score ini. Kayak setelah GA itu berapa. Atau hasil akhir dari clustering itu. Terus visualisasi, dia ini langsung aja ke sininya ya. Aduh, kok nggak gerak sih? Nah, ini adalah hasil dari visualisasi grafik konvergensi genetik algoritma. Nah, grafik itu nunjukin proses genetik algoritma sumbu yang wait, sini nggak ada ya sumbu X Y. Kayak jadi sumbu X ini tuh dia generasi. Kalau sumbu Y itu dia fitness. Jadi dia nih karena di sini cuma ada X doang dan dia rata karena dia si ininya base key dari G-nya 5. Kan tapi sebelumnya pas saya coba running dia sempet ngeluarin base key-nya tuh 2 dan dia grafiknya tuh kayak di sini begini nih. Nggak cuma kayak gini doang tapi dia ada kesininya. Nah, kalau kayak gitu masih bisa dijelasin ya kayak kenapa. Itu tuh karena jadi dia tuh kelihatan kalau dia tuh nilai tuh cenderung meningkat kan, meningkat dulu baru dia begini. Jadi yang artinya tuh genetik algoritma itu berhasil nemuin solusi yang semakin baik di tiap generasi. Terus langsung aja deh ke scatter ini, cluster berdasarkan like dan share. Nah, jadi setiap warna itu dia nunjukin satu cluster. Jadi data yang warnanya sama berarti punya karakteristik yang mirip. Itu udah kelihatan ya kayak kebagi jadi beberapa kelompok dan dia cukup jelas. Jadi kalau nah ini cluster terbaiknya tadi dia ngeluarin 5 kan. Terus kalau untuk sales score-nya tuh dia ya nih 464. Oke, jadi kalau sebelum pakai genetic algoritma tuh hasil clustering itu masih kurang optimal. Tapi setelah pakai kayak dapat cluster terbaik yang tadi 5 dengan seal hold score-nya tuh 0,464. Dia tuh nunjukin kalau clustering itu jadi lebih bagus. Jadi kesimpulan tuh genetic algoritma ini efektif untuk optimasi parameter dalam clustering, terutama dalam menentukan jumlah cluster terbaik tanpa trial error manual. Dan hasilnya juga dia optimal. Mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan untuk inian tugasnya juga ini ketentuan tugasnya juga. Saya rasa saya udah ngikutin. Ya ini kan udah kan saya clustering, terus tadi ada optimasi juga, terus saya pakai K-means, terus data saya bener kayak gal, twin data bersin data udah kan, normalisasi juga tadi saya udah lakuin, terus tadi ada model, terus pakai silhouette score, terus itu ada grafik konvergensi GA sama ada sekitar tarikan hasil akhir. Mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan untuk UTP. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AI.